Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mohon maaf nih suaranya agak hilang, ke bawah sama lebaran. Jemaah sekalian, pengajian malam Senin Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Setelah mungkin satu bulan lebih ya, 2 bulan ya, bulan. Iya. Udah lupa aja itu, udah mau lebaran haji gitu. Saya bilang Pak RT nih, kalau gak dimulai ini kayaknya nanti habis kurban gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat, amin. Mari terlebih dahulu seperti biasa kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah, semua doa kita didengar oleh Allah, semua keinginan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah terlebih dahulu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, maghfirah kepada mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kesembuhan, ya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafaati rasul sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab Syekh Nawawi Banten kepada pengarang kitab yang aslinya yaitu Imam Suyuti, dari guru kami Syekh Al-Musnid Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Syekh Abdul Wasi' bin Yahya Al-Wasi'i dan Syekh Abdul Karim bin Ahmad Khatib Minangkabau, dari ayahnya Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib, dari gurunya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Tanara, dari gurunya Syekh Abdul Samad Palembang, dari gurunya Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far, dari pamannya Syekh Thayyib bin Ja'far, dari ayahnya Imam Syekh Ja'far bin Muhammad bin Badruddin, dari gurunya Imam Syamsuddin Muhammad ibn al-Ula al-Babili, dari Syekh Salim al-Sanhuri, dari Imam Muhammad ibn Abdurrahman al-Alqami, dari pengarang kitab matannya yaitu Lubabul Hadis, pilihan-pilihan hadis, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Qala al-babu as-salisu, bab yang ketiga dari kitab Lubabul Hadis, hadis-hadis pilihan, tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. An Atha an Jabirin an Abdillahi qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim haraba al-ghaimu ila al-masyriq wa sakanat ar-riyahu wa hajal bahru wa asgat al-bahaimu bi'adaha wa rujimat asyayatin minas sama. Dari Atha ya, ini tabi'in, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala, beliau berkata, lamma nazala, ketika turun ya bismillahirrahmanirrahim ya, haraba al-ghaim ilal masyriq,
pergi ya. Al-ghaim itu mendung itu menuju ke arah timur. Wasakanat ar-riyah. Angin itu sepoi-sepoi, ya apa namanya kayak mau hujan gitu ya, tadi itu. Ya, jadi angin terasa sejuk ya. Wahajal bahru dan ombak apa namanya? Naik atau berjalan wa asgat al-bahaim dan hewan-hewan itu pada diem ketika turun bismillahirrahmanirrahim. Wa rujimat asyayatinu minas sama dan setan itu dilempar, dirajam itu artinya di apa namanya? Ya diusir gitu oleh Allah dari langit. Wa halaqallahu azza wa jalla bi'izzatihi ya dan Allah bersumpah dengan kebesarannya la yusammi ismahu ala sakamil asfiya wa la yusamma ismu ala syai'in illa baraka fihi. Tidaklah sesuatu dinamakan ya atau artinya tidak ada orang yang menyebut bismillahirrahmanirrahim kecuali akan dilindungi oleh Allah. Makanya apa aja gitu bacain bismillah ya kan, mau makan baca bismillah gitu ya, mau keluar rumah baca bismillah. Itu ada orang yang apa namanya dia udah rutin gitu baca bismillah. Suatu saat dia keluar dari rumah pakai motor mau ke rumah sakit Fatmawati ya, mau berobat rutin. Nah pakai motor metik yang kecil gitu. Tiba-tiba dia keluar gang itu dari arah berlawanan gitu ya, mau masuk juga atau mau lewat gitu dengan kenceng banget itu ya, motor gede itu apa motor gede bukan motor gede yang ini, bukan maksudnya motor yang apa yang ini ya kan. Nah, itu baru tabrakan tuh tabrakan, dia itu jatuh lempar ke tiang listrik. Itu dia udah tua, umurnya udah 60-an kata dia. Aduh itu secara akal mah udah habis lah gitu. Dia udah kebayang mati aja udah begitu. Ternyata dia itu masih ada di samping tiang listrik itu, apa sih kalau orang Jawa bilang temangsang apa ya, apa bahasa orang sini ya, nyangkut ya, benar nyangkut itu orang nyangkut di tiang listrik masih duduk gitu, dan motornya juga masih utuh. Sementara yang nabrak pada dia ditabrak, dia nabrak itu, ya kan, motornya hancur. Padahal itu gede motornya. Itu apa? Pasti saya tanya apa itunya, Pak ininya. Ya saya selalu keluar rumah sebelum pergi itu pasti baca Bismillah. Baca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Jadi harus menyebut nama Allah, sertakan dalam hidup kita nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam Al-Quran setiap awal surat ada Bismillah, kecuali surat At-Taubah. Ada itu di surat Taubat, karena surat Taubat itu isinya tentang orang munafik dan orang kafir. Gak perlu lagi dia pakai Bismillah dia mah. Ya, karena orang kafir. Jadi apa namanya, kita justru berlindung dari mereka dengan Allah dari mereka. Nah, jadi kita dianjurkan mulai apa saja dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, jangan sampai lupa. Anak-anak kita juga diajarin ya. Bahkan ada sahabat tuh yang kalau ya udah gede diajarin baca Bismillah. Kalau mau mulain apa aja, ngerjain apa aja baca Bismillah. Kalau misalnya apa namanya bocah masih kecil, apa namanya masih belum balik gitu ya, masih 2 tahun 3 tahun itu digantungin pakai apa tuh, wafak apa namanya kalau pernah kan ya, pernah lihat ya Bu? Dulu saya sering lihat ya di kampung dulu, sekarang udah kagak ada lagi. Sekarang jimatnya tuh ini. Sekarang jimatnya ini Pak RT. Ya, udah ini anak-anak nih sekarang. Aduh, padahal itu bisa jadi menghancurkan Pak. Mana sekarang pada bangga ibu-ibu. Anak saya udah bisa main HP sendiri Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nah, saya nonton apaan itu Bu? Dengan naudzubillah min dzalik itu sekarang, makanya ya Allah. Sekarang kita udah dengar berita itu udah kayak berita pembunuhan dengan berita naudzubillah min dzalik ya, perkosaan, berita perzinahan itu udah kayak apa itu.
Padahal itu yang menghancurkan kita semuanya, menghancurkan anak bangsa ini, yang menghancurkan generasi itu adalah itu. Obat, perzinahan, perjudian, dan kawan-kawannya, DKK itu. DKK itu. Mabuk, kalau udah mabuk nanti mohon maaf mencuri, habis mencuri nanti berzina dan seterusnya. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari HP, awalnya dari nonton. Yang tidak itu akhirnya yang marah sana. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau udah masih kecil itu digantungin di lehernya sama sahabat Abdullah bin Amr bin As. Itu dia ditulis gitu Bismillahirrahmanirrahim, terus dibuntel pakai kayak kain ya, jadi bandul ya. Iya, jadi bandul terus dikalungin gitu. Ya, khasiatnya supaya dijaga ya, tentu saja semuanya juga atas izin Allah ya kan. Oh itu Ustadz syirik ya, syirik memang kalau mintanya sama dia. Nah, kita kan yang nggak yakin sama dia. Emang kita kalau misalnya kita berobat pil gitu, ini penyembuhnya ini, yang menyembuhkan siapa? Pil, obat atau Allah? Tapi wasilahnya itu kan begitu. Masa kalau sama juga sembuh sendiri. Nah udah stroke udah apa, kagak mau berobat, udah jelas itu. Ya nggak, itu namanya orang sombong. Ya kecuali memang tidak ada, mohon maaf, tidak ada kemampuan keuangan, tapi kan masih bisa dengan berobat dengan sholawat, berobat dengan Bismillahirrahmanirrahim, berobat dengan La ilaha illallah, berobat dengan Abah Hanum aja Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Suryalaya itu kan untuk ngobatin rehabilitasi mantan narkoba pakai apa? Pakai obat ini, pakai pil, enggak kan? Pakai apa? Pakai sholat taubat, suruh mandi dulu ya kan, mandi taubat, mandi bersih ya, habis itu dia disuruh sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, suruh zikiran, suruh sholawatan, suruh torekotan ya kan. Benar itu. Kenapa? Karena ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar dohir, tapi ikhtiar batin. Orang menyangka kalau Ustaz saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berobat, udah udah bosan ke dokter katanya. Loh, udah bosan ikhtiar itu gimana? Karena ada ikhtiar batin. Apakah ibu udah sholawat 10.000 kali? Kan belum. 1.000 aja udah pegel. Lah udah bilang udah nggak ada lagi jalan katanya. Udahlah, udah mentok saya. Nah, ya, jadi ada usaha yang mungkin kita tidak lihat, tapi di situ juga termasuk ikhtiar yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini khasiatnya luar biasa. Ada di antara wali songo itu yang cuman andalannya Bismillah, tapi bisa terbang Pak. Lah kita udah baca kok kafi bolak-balik, Yasin bolak-balik kagak terbang-terbang. Kenapa? Apa bedanya? Itu sahabat ada yang bacain Bismillahirrahmanirrahim dong, ya disembur gitu ya, di air, orang sakit sembuh gitu. Kita udah Fatihah 100 kali, bacain Yasin Fadilah, bacain Waqiah, bacain bukan tambah sembuh, tambah marah itu. Nah, kenapa itu? Karena dari sini keyakinan kita yang belum pas dengan ucapan kita, i'tikad kita yang belum kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau i'tikadnya kuat, baca apa juga akan dikabulkan Allah, karena mereka para walinya Allah. Ya jadi amalannya sedikit juga karena langsung didengar sama Allah, dan juga maksiatnya dikit gitu. Kalau kita makan ya kan malu kita sama Allah ya. Dikit-dikit maksiat dikit-dikit ya. Oke. Wala yusammu ala syai'in illa baraka fihi wa qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa yang biasa rutin baca bismillahirrahmanirrahim atau minimal bismillah dengan nama Allah, itu akan mudah urusannya. Gitu. Di rumah ya dipasang tuh figuran kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi gitu ya kan, ayat kursi, kemudian foto para ulama, para habaib gitu, itu akan menjaga rumah itu ya. Orang kan mikir-mikir kalau di rumah di depannya ada Bismillahirrahmanirrahim gitu, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, udah gitu sampingnya ada foto Habib Utsman bin Yahya, ada lagi sampingnya Maulid Syafi'i Azami gitu. Oh itu maling juga mikir-mikir mau itu. Iya. Mohon maaf kita supaya mengingat lagi jasa-jasa para ulama, para aulia dan para kiai, para habaib ini di Indonesia ya. Kita jangan lupakan mereka. Bagaimanapun kita seperti karena jasa mereka, karena keberkahan mereka,
Jangan lupakan orang tua kita, engkong kita ya. Sekarang banyak orang anak muda, generasi milenial. Kalau PRT generasi kolonial. Iya anak-anak sekarang, waduh, mentang-mentang generasi apa namanya Z, generasi apa gitu ya. Dia ngelangkain aja itu orang tuanya itu dilawannya aja sama dia. Itu, Masya Allah. Ada yang berani. Ini ya banyak ada beberapa yang ngadu gitu Ustaz. Aduh, saya sekolahin tinggi-tinggi katanya. Ujung-ujungnya ngelawan kita katanya. Itu apa namanya tahlilan, yasinan, maulidan. Katanya dari mana dalilnya? Itu bid'ah katanya. Masya Allah, kaget itu orang tuanya. Katanya kaget itu. Ya Allah, saya sekolahin dari kecil, kita rawat dari kecil. Udah kuliah, tahu-taunya udah keluar, kitanya dilawan. Kunut emang ada kunut dalilnya katanya. Astagfirullah. Itu mah kalau menurut saya, itu kecil masalah itu. Ya kan? Tapi Anda melawan orang tua itu yang dosa besar. Kenapa Anda ngebahas ngomongin yang kecil itu atau yang sunnah? Ya kan sementara Anda lakukan yang haram, lakukan dosa besar, durhaka kepada orang tua, melawan orang tua. Itu jauh lebih besar daripada kunut. Ya, ya mudah-mudahan kita semuanya. Tidak ada di sini ya, tidak ada. Ini nggak ada di sini Pak RT. Ini ada di sana di grup sebelah. Di grup sebelah. Benar saya dengar itu. Langsung ke saya kita ada beberapa saya 2 atau 3 orang nih. Saya bilang Masya Allah berarti ada terjadi gitu. Ya anak-anak yang sekarang nggak ini pada orang tuanya ya. Adab kepada orang tuanya dan seterusnya. Waman qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keikhlasan, ya dengan penuh keyakinan dan keimanan, insyaallah akan masuk surga sebagaimana disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir ya Sultanul Aulia, pimpinannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa Rasulullah SAW, ma min abdin tidaklah ada seseorang hamba ya baik laki-laki maupun perempuan yaqulu berkata atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa kecuali dzaba syaitanu akan lebur syaitan itu. Ya, akan lebur syaitan kama yadzubur rasos sebagaimana tembaga atau apa sih namanya aluminium itu kalau dibakar cair ya, cair gitu. Setan ya kan gimana cara kita ngebakar setan itu? Adalah sesama setan dilarang saling gitu ya. Ada jumrah, ada melempar jumrah gitu ya. Ya kan? Dilempar, kena jol dia bilang. Kata melempar kata gitu. Karena dia ini juga gitu. Jahat kelakuan setan. Ini udah bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kesempatan untuk haji ya, diundang oleh Allah tahun depan amin ya rabbal alamin dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Mencium Hajar Aswad, bisa keliling Ka'bah, tawaf, bisa Arafah Mina, Musdalifah, ya bisa wukuf di Arafah dan di Masyaril Haram di tempat Musdalifah. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada guru saya itu yang nggak bisa nggak bisa pisah lama dengan Rasulullah. Artinya setiap bulan saya umroh terus gitu. Dia bilang kenapa nggak ini aja maksudnya nggak kenapa saking ininya. Dia bilang saya ini udah rindu banget kangen banget dengan Rasulullah. Nggak bisa saya lama-lama gitu nggak ziarah, nggak umroh, nggak ini ke Rasulullah SAW. Ya itu udah bener-bener ini gitu. Ibarat orang tuh kalau udah ketagihan orang udah mabuk cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita dengan syafaatnya Rasulullah kita bisa selalu berziarah ke beliau amin ya rabbal alamin. Kalau belum bisa ke makam cucunya, ke makam Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Al-Hasaniyin, Husainiyin. Kalau enggak dari cicit-cicitnya, yang dari Wali Songo itu adalah cicit-cicitnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu latihannya. Mudah-mudahan dengan kita biasa berziarah ke
ke makam para aulia, itu mudah-mudahan kita juga akan dengan segera bisa berziarah ke makam kakeknya atau datuknya. Ya, datuknya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalannya itu di surat Al-Hajj. Wa'adzin finnas jiyatuka rijalan wa ala kulli amik liyashhadu manafi'a lahum. Dibaca kalau seijazah dari guru kami Syekh Yasir Al-Adni dari Yaman. Beliau muridnya Habib Umar dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau mengijazahkannya 313 setelah sholat isya. Ya, sampai tidur gitu. Atau setelah sholat tahajud, ya 313. Itu ayat nomor 27 di surat Al-Hajj. Surat Haji. Ya, itu luar biasa ya. Di Quran ada nggak surat sholat? Ada Pak? Di Quran surat sholat ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak surat di dalam Al-Quran surat puasa? Surat Asyam gitu ada nggak? Surat zakat ada nggak? Satu-satunya rukun Islam yang ada nama suratnya apa? Al-Hajj. Iya kan? Di juz 18 itu surat Al-Hajj. Ya, itu berarti menunjukkan agungnya perintah haji karena semuanya ada di dalam haji. Rukun Islam itu semuanya ada di dalam haji. Semua ibadah ada di dalam haji. Ada puasanya, ada zakatnya, ada ini semuanya ada di di dalam haji. Ya, mudah-mudahan kita bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Yang udah haji mudah-mudahan bisa berhaji berkali-kali. Yang belum haji mudah-mudahan cepat ya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atau baca sholawat Ibrahimiyah 100 kali setelah sholat tahajud. Itu ijazah dari Habib Sahan Sahab. Itu kita di pondok. Alhamdulillah saya amalkan itu. Al-Fakir amalkan itu. Dalam waktu sekitar 3 atau 4 tahun diundang oleh Allah menjadi tamunya Allah haji dan umroh 2 kali, 1 dengan 2009. Dan dua-duanya itu enggak biaya alias gratis dengan abidin atas biaya dinas. Tapi saya bukan dinas waktu itu karena masih pelajar ya. Jadi dikasih gratis 1 undangan dari Menteri Haji tahun 2009 dan 2001. Kalau 2009-nya itu sebagai petugas haji dari mahasiswa Mesir waktu itu dari Kementerian Agama, kita ditugaskan mahasiswa Mesir untuk membantu jamaah haji Indonesia. Ya, jadi dua-duanya ya nggak pakai duit ya, gratis Pak, bahkan dikasih duit. Alhamdulillah ya, udah 2 kali. Ya, mudah-mudahan kita selalu. Nah itu yang saya rasakan setelah ngamalin 2 amalan itu. Ya semuanya tentu saja atas izin Allah. Tapi kita kan ada syariatnya, ada sababiyahnya, gitu ya, ada prosesnya. Nah salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Hajj ayat 27, 313 kali. Atau kalau mau, itu Ustaz, waduh, kelamaan nih Ustaz, kalau 313 banyak benar, ya udah deh, mau minta diskon. Mau minta diskon. Nah, oke, kalau mau minta diskon, itu bacanya, itu wa'adzin finasi itu 7 kali saja habis sholat maghrib. Itu ijazah dari Kiai Haji Khairul Anam, Tasikmalaya. Beliau itu sudah 30 kali lebih, haji. Mimpin jamaah terus sebagai pembimbing jamaah haji tiap tahun. Sudah almarhum, ya. Itu saya tanya, ajengan orang Tasik kan, ajengan. Punten kata, itu kok haji tiap tahun terus dibiayain, itu apa amalannya gitu. Beliau bilang, saya sih diamalin dari kiai saya, kata guru saya, suruh baca ayat nomor 27 di surat haji 7 kali setelah sholat maghrib gitu. Ya kan? Milih yang mana? Yang 313 atau yang 7 kali? Karena habis maghrib, kalau habis maghrib kan waktunya singkat, jadi 7 kali. Kalau habis maghrib 313 kagak keburu. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan bismillah
Ajaztukum kama ajazani masyayikhi, kami ijazahkan amalan tersebut sebagaimana guru-guru kami mengijazah. Terima gitu, kami bu kabul. Mudah-mudahan tahun depan langsung, bulan depan setelah musim haji langsung umroh, amin ya gitu. Tapi tetap nabung Pak gitu kan, lah mau haji kagak nabung gimana? Ya nabung lah gitu ya. Saya mau haji Ustaz, saya mau haji kagak ada mau nabung, uangnya beli jajan mulu ya kan, beli HP yang paling baru ya kan, apa namanya, kotanya nggak ada ya, miskola darotin terus miskola darotin miskol terus ya. Ya. Kalau Ibnu, jadi kalau baca bismillah setan akan kabur. Mohon maaf, apalagi berhubungan badan. Nih, ada adik belum paham dan anak kecil dah, bocah-bocah. Ya bapak-bapak, ibu, ya jangan pura-pura kagak tahu dah ya. Kalau mau berhubungan badan, walaupun dah ini disempet-sempetin, jangan sampai lupa baca bismillah. Ada bismillahnya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa? Dengan nama Allah. Ya, kenapa? Itu sedangkan kalau enggak nanti akan direm apa? Ini dengan setan gitu. Setan juga ikut-ikutan. Gitu ya, mohon maaf ya. Makanya anaknya kagak karuan-karuan itu. Ya. Dan mohon maaf. Ini ada bukan di kita. Itu ada di bule sana di Eropa. Diteliti. Mereka nggak pakai adab dalam berhubungan badan. Istri sedang head, labrak. Dari belakang dubur, labrak. Itu anak lahir, ada yang tanpa tangan. Ada tangannya, jarinya 10, ada ini, naudzubillah min dzalik. Semuanya itu kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan diremehkan sunnahnya Rasulullah. Ada orang yang waktu makan di depan Rasulullah nggak baca Bismillah, pakai tangan kiri lagi. Padahal dia bukan kalau kita kidal, dia bukan kidal. Kata Rasul, kamu pakai tangan kanan, baca Bismillah dulu. Apa kata dia? Saya nggak bisa katanya. Ini orang dalam riwayat, ini orang munafik. Ada di Sahih Muslim hadisnya. Bab tentang makanan dari Umar bin Abi Salamah. Itu kamu bisa, kata Rasul, kamu bohong. Terus dia makan lagi di depan Rasul pakai tangan kiri, nggak pakai Bismillah. Kata Rasul, Samilah, baca Bismillah, pakai tangan kanan, nggak bisa, kamu bohong. Sampai 3 kali. Nah, kata Rasul, ini bandel nih orang nih. Dia belum tahu nih ininya Rasulullah. Karena sudah 3 kali dan susah dibilangin atau bandel gitu. Apa yang terjadi? Setelah 3 kali dibilangin sama Rasulullah, itu tangan kanannya lumpuh total. Padahal tadinya enggak. Dia kalau mau makan gitu, tiba-tiba enggak bisa. Lumpuh Pak, lumpuh. Mati sebelah begini. Itu kata ulama, coba seandainya dia itu mau dibilangin Rasulullah, taat dengan Rasulullah, tidak akan terjadi seperti itu. Walaupun dia sakit nih, tangannya mohon maaf, saya tangannya lumpuh ya. Tapi kalau kata Rasulullah, makan pakai tangan kanan. Dengan mukjizat Rasulullah akan sembuh dia. Tapi karena menantang Rasulullah, maka itulah yang terjadi. Sehingga dalam Al-Quran di surat ayat 63, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati melanggar sunnahnya Rasulullah. Hati-hati menantang ajarannya Rasulullah. Apalagi itu di depan Nabi langsung lagi. Ya, depan Nabi langsung. Ya kualat gitu ya. Itu mukjizatnya Rasulullah. Itu tadinya dia sehat, lumpuh. Ya, jadi karena meremehkan, melawan, menantang dan menyepelekan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Jadi kalau kita belum bisa melakukan sunnahnya Rasulullah, jangan menantang sunnahnya Rasulullah. Kita minta ampun, ya Allah, saya belum bisa melakukan sunnahnya Rasul yang ini. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Rasulullah, maafkanlah kami, ya Rasulullah. Kami umatmu yang belum bisa setia dengan ajaranmu, ya Rasulullah. Begitu. Insya Allah, Allah akan memaklumi. Rasulullah akan memaklumi. Dan kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau sudah menantang, itu urusannya lain. Ya. Membenci dengan terang-terangan Rasulullah juga urusannya lain. Itu kita jaga adab-adabnya sehingga kita akan dirahmati, disayangi oleh Allah dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.